Halo guys, nama saya Yosua Gimelanardo, NRP 0079, dan sekarang kita akan mulai presentasi. Presentasi apa? Presentasi tentang modul PP. Apa itu modul PP? Production Planning dan Execution. Jadi lebih ke bagaimana memproduksi material, ada forecasting lah, ada pokoknya banyak deh. Nanti bakal dijelasin. Selalu. Oke, eh, mungkin kita mulai aja. Ini PT fiktifnya adalah PT Mobil Jaya. Apa itu PT Mobil Jaya? Jadi ini PT fiktif yang telah saya buat. Dia berjalan di bidang manufaktur assembly mobil mainan. Jadi dia tuh ngambil material yang ada di vendornya, terus assembly-nya itu manufakturnya itu di bagian di perusahaan saya. Di perusahaan inilah anggapannya. Terus terdapat beberapa jenis mobil rakitan yang dibuat, produk yang dijual itu disegmentasi dengan jenis mobil mainan yang dibuat. Jadi PT ini juga merupakan PT berbasis assembly to order karena menjalankan manufaktur dengan menstok material terlebih dahulu lalu merakit menjadi produk akhir ketika mendapatkan order. Nah, ini menurut saya, kalau salah tolong dimaklumi. Jadi ini skenario yang diberikan kepada saya pada bulan ini. Oh ini sorry, ini bukan Mobil Legend, ini PT, maksudnya PT Mobil Jaya mendapatkan pesanan produk Boncar Black. Jadi ini nama produknya ya, produk yang akan dibeli Boncar Black sejumlah 500 unit oleh PT XYZ yang harus dipenuhi pada bulan Agustus 2020. Terus perusahaan saya memutuskan untuk melakukan produksi pada bulan Juni dan Juli. Dan untuk memenuhi pesanan tersebut sehingga memerlukan material dalam proses produksi Boncar Black atau produk saya itu. Dan vendor saya adalah PT ABC. Jadi pertama saya jelaskan dulu bom saya. Bom saya itu adalah single level karena di sini saya beneran cuma ngerakit. Paketnya itu dibuat dari vendor PT ABC. Terbuat dari ban. Bomnya itu ada ban. Bannya itu tipe sedan. Jadi kan tipe mobil berbeda-beda. Lalu kerangka mobilnya juga tipe sedan. Boncar body kit black ini khusus buat ininya sendiri. Khusus buat material ini saja, produk ini aja Boncar Black. Lalu ada Murpack. Murpack ini maksudnya buat apa? Pokoknya buat menyambungkan semua menyambungkan semua material ini menjadi produk. Jadi ini adalah master datanya, ada 5 kan material, BOM, routing, work center, produk group. Jadi materialnya pertama adalah Boncar Black, ini produk yang akan dibuat. BOM-nya itu yang ini. Routingnya itu maksudnya adalah jalannya sequential steps-nya untuk membuat produk ini dari awal sampai akhir. Cuma nggak bisa, ya ini kan karena ini masih fiktif juga nggak bisa saya jelaskan ya, ini kan nggak real. Jadi ini ada work center-nya, jadi di mana manufaktur ini dibuat, work center, lalu product group. Kalau di sini saya menentukan product groupnya itu sebagai mobil sedan, mobil mainan sedan. Ada perbedaan mungkin dibedakan di jenis mobilnya itu, ada mobil Jeep, ada ini, tapi kalau ini sedan. Ini adalah pertanyaan pertama, jelaskan secara detail bagaimana perusahaan Anda menggunakan modul SAP PP. Jadi saya mengikut ke PP processes yang ada di dalam apa? Di dalam modul. Ini adalah PP proses pada umumnya. Forecasting, sales operation planning itu menjadi strategic planning. Lalu demand management itu membuatnya menjadi MPS dan MRP. Jadi demand management ini merubah high level menjadi yang lebih spesifik yaitu MPS dan MRP. Lalu di manufacturing execution dia akan melakukan procurement dan manufacturing execution serta order settlement. Jadi pertama saya akan melakukan forecasting untuk produk-produk yang akan dijual di bulan Agustus agar dapat mengetahui mana saja yang akan diproduksi setelah melakukan order ini. Lalu lalu saya membuat sales and operation plan atau SOP sebagai tools untuk melakukan forecasting dalam rentang waktu yang spesifik. Tapi kalau untuk saya itu 12 bulan. Terus pembuatan sales operation-nya itu merujuk ke history dari Maret tahun 2017 sampai Maret tahun 2020. Ini rentang waktunya, historinya saya ngambilnya itu 3 tahun. Lalu saya membuat demand management, seperti yang saya jelaskan tadi, merubah high level planning menjadi detail planning. Tadinya masih merujuk ke product group saat di SOP, sekarang sudah mulai mendetail ke material secara individual. Ini saya menjelaskan di sini jadi agak spesifik sih, jadi mungkin saya akan baca dari sini aja. Lalu yang keempat, dia melakukan scheduling dengan MPS atau Material Production Scheduling yang merujuk ke demand management dan SOP pada bulan Juni dan Juli. Lalu lanjut ke saya akan melakukan MRP.
perusahaan saya melakukan MRP dengan melihat stok yang ada di warehouse. Di sini akan dilakukan proses procurement yang memakai modul MM karena dilihat kekurangan material untuk menyelesaikan order. Jadi kan ini material ngambil dari apa? Ngambil dari vendor kan. Jadi pas bagian MRP ini kan dia bakal tahu, wah ini kurang materialnya, maka akan dipesan gitu. Lalu dilakukan proses purchasing material dari vendor yang ada, yaitu PT ABC sebanyak 500. Ini maksudnya 500 kali per material. Jadi 500 BOM per material. Materialnya dikali 500 kali gitulah. Karena kan yang diproduksi, yang diminta produknya itu 500. Lalu menghasilkan plan order untuk memproduksi material yang akan dibeli oleh PT XYZ, merubah plan order tersebut menjadi production order untuk memulai produksi dari produk, lalu mendefinisikan routing, work center, dan material master. Jadi menentukan ininya sequentialnya kayak mana aja, work centernya di mana aja gitu-gitu. Lalu melakukan availability check bahan material untuk membuat produk. Nah, pas availability check ini inventory menerima material yang dipesan di step 5. Jadi kan di step 5 ini melakukan apa? Dipesan. Di step 9 ini udah masuk dan barangnya itu diterima, barang yang diterima itu dipindah ke bagian produksi agar dapat diproses jadi barang jadi atau produk akhirnya. Lalu memulai proses produksi atau dinamakan rilis. Nah, pas rilis ini langsung terbuat shop floor document. Lalu mengecek status produksi setelah melakukan rilis untuk memastikan bahwa produksinya itu sudah dimulai. Setelah produksinya selesai, ada notifikasinya, lalu hasil produksinya itu dipindah ke warehouse. Nah, habis itu melakukan order settlement dan masukkan biaya operasional untuk pembuatan produknya itu agar nantinya data biaya yang dikeluarkan menjadi seimbang dan biaya yang sebenarnya keluar. Ini adalah uh, secara detail bagaimana perusahaan saya akan menggunakan modul SAP PP. Nah, jelaskan bagaimana runtutan dari awal hingga produk sampai ke customer PT XYZ. Kalau ini saya pakai modul SD, tapi di sales activity ini saya menyangkut ke model MM dan PP kan. Karena tadi kan dari produk itu nggak ada, dibuat, di planning agar menjadi, ya ada lah. Ya gitulah pokoknya. Pokoknya di pre-sales ini dia menyangkut model MM dan PP-nya di sini. Lalu masuk sales order, dari PT XYZ mereferensikan quotation yang sudah dilakukan di pre-sales activity, lalu PT Mobil Jaya melakukan availability check untuk barang yang ingin dibeli, lalu karena kan ini udah dibuat, jadi di sini availability check-nya udah available gitu kan. Lalu PT Mobil Jaya melakukan pick material yang dipesan ke PT XYZ, melakukan pack material juga, lalu PT Mobil Jaya melakukan delivery proses untuk mengirim barang ke pihak PT XYZ. Setelah PT XYZ menerima produk, PT Mobil Jaya memprosesing goods issue untuk melegalkan bahwa ini udah berpindah tangan gitu loh. Dan di bagian kitanya itu udah berkurang stok kita. Khusus buat material yang dibeli oleh PT XYZ. Lalu PT Mobil Jaya membuat invoice ke PT XYZ dan PT XYZ melakukan pembayaran. Nah, dalam memenuhi permintaan customer, modul SAP mana saja kah yang dipakai? Ini ada semua sebenarnya sih. Karena untuk nanti akan ada penjelasannya, tapi yang dipakai adalah SD, Sales and Distribution, Material Management, MM, PP, Production Planning and Execution, Finance and Accounting atau FI, dan Controlling atau CO. Jika memakai modul SAP selain PP, jelaskan secara singkat penggunaan modul tersebut. Ini sebenarnya penjelasannya sangat broad ya, tapi akan saya jelaskan sebisa saya. Pertama, Sales and Distribution digunakan untuk memproses sales order dari customer. Itu sales order yang ini, itu memakai alur dari sales order di SD. Lalu material manajemen digunakan untuk memproses material dalam BOM dan melakukan pengadaan apabila material internal tidak cukup. Kan tadi jelas material internalnya nggak cukup. Ya kalau diceritanya kan. Jadi ada terdapat pengadaan, tadi kan ada procurement, ada material manajemen pas MRP-nya itu melihat, wah ini kurang bahannya untuk membuat produknya ini, untuk membuat materialnya. Maka dia akan melakukan pengadaan. Nah ini memakai modul material manajemen. Dan untuk finance dan accounting and controlling ini kan mirip ya, tapi kalau menurut saya perbedaannya itu untuk finance and accounting itu melakukan journaling dan membuat invoicing serta pembayaran, baik dari kita ke vendor untuk procurement maupun dari customer ke kita untuk penjualan. Ini untuk finance and accounting. Jadi dia yang melakukan kayak invoicing untuk dia yang ngatur bagian pembayarannya anggapannya. Kalau controlling itu melakukan review. Jadi apabila pembayarannya itu udah sesuai. Dan ya pokoknya review. Pokoknya kalau misalnya finance and accounting sama controlling ini kan mirip. Finance and accounting itu ngurusin bagian pembayarannya, pergantian cost
gimana sih jelasinnya, pokoknya yang membayar itu finance accounting, controlling itu melakukan review dari pembayaran yang telah dilakukan. Sekian dari saya, sorry kalau saya ngomongnya terlalu cepat, tapi ini kan ada batas waktunya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.